saya Marinus Boseren. Saya sebagai tukang sensor tahun 2000. Nah, saya ini orang yang kerja sebagai petani kerja di kebun. Dan hasil kebun cukup. Tapi karena waktu-waktu itu tidak ada hubungan, akhirnya hasil kebun itu rusak. Angkutan dari Sansundi sebenarnya sudah ada hubungan. Tapi hubungan yang kita ikut di sini adalah hubungan Supiori. Akhirnya sering taksi-taksi ini ke Supiori Utara Selatan, kembali sudah full. Jadi kita di pertengahan ini sebenarnya kewalahan, ya, kita tidak bisa sebab tidak ada tempat lagi untuk kita lagi ikut jadi penumpang. Akhirnya hasil jualan kami korban. Nah, akhirnya kita bawa sensor ini dari tahun yang tadi saya sebutkan sampai sekarang. Kami usaha sensor untuk kebutuhan pertama di sini anak-anak sekolah, sebab dulu anak-anak masih di SD, masih di SMP, mudah untuk orang tua tanggung dari biaya. Tapi setelah anak-anak meningkat ke perguruan tinggi, tidak mampu. Nah, sedangkan harga kayu ini bisa jamin, artinya diolah, kasih tinggal juga, tidak rusak. Tetap tinggal sampai dijual jadi uang untuk kita pakai selesaikan kebutuhan. Jual di kontraktor dan pengusaha kayu di kota. Bangunan di kota Biak, distrik pedesaan, artinya perkampungan. Karena daerah ini berdekatan dengan Kabupaten Supiori, paling banyak hasil olahan kayu yang kita jual ke Supiori. Pohon-pohon pertama kayu besi, kayu matoa, kayu sener, dan kayu putih. Kalau sensor satu hari, kayu matoa 2 kubik satu rantai, artinya satu sensor. Kalau kayu besi 1 kubik. Yang kayu besi untung bersihnya 500.000. Kayu matoa untung bersihnya 300.000. Sensor ini saya ada 1 buah sensor, dia punya kelompok ada. Karena itu memang dia mudah kita dapat uang, tapi itu pekerjaan yang berat dan berbahaya. Jadi 1 buah sensor harus ada dia punya kelompok sendiri. Ada 3 orang ke atas, sampai 7-8 bahkan bisa 10. Itu memang pekerjaan berat, tapi mudah dapat uang, karena mahal dari jualan lain. Nama saya Ika Pombos, Kepala Kampung Sansundi. Kampung Sansundi memiliki daerah yang cukup luas dan memiliki banyak potensi sumber daya alam, yaitu potensi hutan adalah kayu, anggrek. Sedangkan potensi laut dan pesisir pantai, pariwisata, dan potensi perikanan atau kelautan. Sejak tahun 2002, penebangan liar mulai berlaku di kampung ini. Selaku pemerintah, saya melarang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perlindungan terhadap hutan, flora dan fauna yang berada di kawasan cagar alam. Dan memang saya kepala rombongan sudah untuk pimpin
kawasan lindung ini untuk masyarakat pikul-pikul patok-patok yang disebut PAU Cagar Alami tahun 1984. Ya, saya tahu dampaknya karena ada pelatihan-pelatihan yang petugas-petugas kehutanan, baik dari kehutanan, KSDA, dan LSM sudah mengajarkan itu untuk kita masyarakat yang sasaran di kawasan cagar alam ini. Nah, jadi manfaatnya kalau penebangan dilanjutkan, akan tanah jadi tandus, air jadi kering. Nah, jadi kami tahu, tapi karena kebutuhan kejar, ya terpaksa kita tebang hutan. Nama saya Korespon Bos, jabatan gereja di Klasis Biak Utara sebagai wakil ketua Klasis dari 26 jemaat dan 1 bakal jemaat, termasuk ketua jemaat di Jemaat Silolim Sansundi. Klasis Biak Utara dan gereja selalu memberikan pandangan nilai-nilai moral untuk memahami alam. Karena kalau tidak ada pemahaman dari warga jemaat, pasti dia artinya melakukan aktivitas tanpa pengendalian, tanpa kontrol, lalu alam itu terjadi kerusakan. Ya, salah satu contoh adalah penebangan yang sementara kita saksikan di antara MOS dengan Sansundi. Itu penebangan ini memang masyarakat melakukan atau warga jemaat melakukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar adalah pembangunan perumahan. Nama saya Salmon Manine Marba, Mananwil Keret Manine Marba. Ya, kita ini bekerja di atas kita punya kampung sendiri, kita punya daerah sendiri, hak wilayah kita sendiri. Kalau pemerintah mau masuk ya, tapi karena sampai hari ini juga pemerintah tidak memperhatikan kami di sini. Terpaksa kita harus membuat begini sebab kita harus lihat ke sini. Kalau kita tidak berarti dia tinggal diam di atas. Kita ini yang tinggal korban di bawah. Mas sekarang kan sudah berubah paradigma pembangunan. People oriented itu berarti orangnya yang harus diperhatikan. Bukan hutannya semata-mata, bukan jalannya, bukan. Hutan itu adalah untuk orang, untuk masyarakat, untuk manusia gitu. Mungkin terkait dengan upaya-upaya bagaimana ini mengurangi penebangan, saya pikir yang pertama kita sudah mendengar dari masyarakat. Tadinya kami tidak menebang gitu, menceritakan dulu mereka ada WWF gitu. Ada bantuan tetapi misalnya penanaman kelapa setelah itu tidak terlanjut. Jadi alasan pertama masyarakat itu kan sebenarnya alasan ekonomi. Itu berarti bahwa salah satu program yang harus didorong atau dibuat bersama dilaksanakan bersama masyarakat itu adalah bagaimana memberdayakan mereka, kelembagaan maupun ekonomi mereka, sehingga mereka punya alternatif. Yang kedua itu adalah bagaimana menyediakan infrastruktur dalam transportasi yang memadai untuk masyarakat sehingga hasil-hasil pertanian atau perikanan dari masyarakat itu bisa dijual ke pasar. Yang berikut saya pikir juga karena ini satu kawasan yang tidak saja sebenarnya ditetapkan pemerintah tapi dan masyarakat juga punya keinginan untuk menjaga, sementara yang merusak ini atau yang menebang ini kan tidak hanya masyarakat, artinya ini ada hubungan, ada penyedia, misalnya penyedia sensor, ada yang membacking misalnya. Jadi ini perlu ada penegakan hukum juga gitu. Di Sansundi itu ada kurang lebih 15 sensor. Ya, ada sekitar 8 yang masyarakat di Sansundi, tapi ada sekitar 6 atau 5 itu dari luar. Nah, kalau satu sensor saja dia mensensor satu pohon dalam 2 hari, itu berarti satu sensor dalam 1 bulan dia bisa mensensor 15 pohon. Nah, sekarang kalau 15 pohon
lalu ada 15 kalau misalnya sensor itu bekerja semua dalam 1 bulan, 15 sensor kali 15 pohon berarti ada 225 pohon. Nah, bayangkan kalau 1 tahun, kalau ini asumsi kita bahwa kelah ini lancar semua, itu berarti ada kurang lebih 2.700 sekian pohon. Yang kami lihat di situ sekitar tahun 2015, kalau pemerintah kabupaten atau pihak-pihak terkait dalam kawasan cagar alam atau hutan lindung tidak mengantisipasi, bahkan tidak memberikan perhatian serius kepada kawasan cagar alam ini, maka diperkirakan tahun 2015 kawasan cagar alam yang luasnya 11.000 hektar ini akan hilang atau habis ditebang.